Sekarang kita akan masuk ke materi kita yang berikutnya ya. Bro Markus, halo. Sudah siapkah Bro Markus? Karena Bro Markus ini kayaknya persiapannya paling agak ribet nih. Ya, karena dia akan merosting kopi secara manual. Ya. Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Wah, gimana Bro Markus? Ya. Sambil preparing, sambil dengerin Bro Desman, mantap. Gimana? Udah siap dengan demo-demonya? Ya. Nah, Itu nanti pakai 2 video atau gimana tuh Bro Markus? Iya, saya satu pakai komputer, satu pakai HP. Nah, ini untuk sesi yang berikut, sesi santai lah ya. Kalau lihat saya ada terpaan angin, saya berada di pinggir pantai. Ya, tapi nanti akan ada dua kamera atau bagaimana? Soalnya biar ini nanti di spotlight nih oleh moderator. Sudah terlihat? Moderator boleh tolong bantuan nanti dibuka di dua spotlight kan? Moderator sorry ini Aro. Satunya akun yang mana? Oke, maaf. Ya, tolong di dua spotlight kan. Nah. Oke, ya. Jadi teman-teman semua udah kelihatan kan ya? Udah kelihatan. Ini Bro Leon nih dari kemarin ngincar kopi terus nih. Mantap Bro Leon. Ya. Jadi kita masuk ke sesi kedua kita. Jadi kita yang tadi udah bahas yang serius tapi santai ya karena bicara tentang game ya. Sekarang beneran santai nih. Ya, gitu. Silakan Bro Markus kita mulai sesinya. Oke. Ya. Teman-teman, jadi hari ini saya akan mempraktekkan ya. Ini sebenarnya percobaan kedua. Saya sebenarnya sudah melakukan ini 1 kali gitu ya. Dan saya latar belakang bukan profesional roaster ya. Tentunya dengan menggunakan kompor gas ya. Kita tahu lah ya. Ini adalah alat yang sederhana gitu ya. Siapapun bisa melakukannya. Dan mungkin teman-teman boleh mencobanya setelah melihat apa yang sudah saya lakukan. Kenapa? Karena pengalaman saya yang pertama itu kenikmatannya luar biasa. Nikmatnya di mana? Wanginya itu waktu ngerosting ya. Itu keluar aromanya luar biasa ya. Ya mungkin teman-teman yang sudah pernah ke roaster-roaster ya, ke coffee shop yang ada mesin roastingnya, nah, pernah kebetulan mungkin pas lagi mengunjungi mereka sedang merosting kopi juga. Itu sudah merasakan ya bagaimana wangi kopinya itu keluar ya. Coba kalau kita yang ngebakar sendiri, nah itu lebih mantap ya. Oke, jadi sambil mempersiapkan saya akan sebutkan satu persatu peralatan yang saya pakai. Pertama ialah timer, ya. Ini apa nih? Spatula ya. Spatula atau ya carilah untuk ngaduk-ngaduk biji kopinya ya. Kemudian ini, nah ini yang legend nih. Ini panci Takahi. Ya. Kalau teman-teman yang punya bayi gitu ya, rata-rata membeli alat ini ya untuk bikin bubur gitu. Kemudian timbangan ya ini sebenarnya opsional ya. Jadi saya berusaha untuk saya mencoba ya untuk menimbang kira-kira 1 pouch. Kalau kita suka beli coffee beans ya, ada 1 pouch itu 200 gram ya. Jadi saya akan coba mencocokkan dengan kuantitas itu. Oke. Dan kemudian apa lagi? Sudah ya biji kopinya. Ya sama tentu kompornya ya, dapurnya. Jadi jangan berarakan gitu ya di wadah-wadah. Jadi sebenarnya saya pakai kipas angin bukan di pinggir pantai, jadi supaya nggak panas ya. Karena ini akan cukup hot nih untuk membakarnya. Oke, sebentar saya nyalakan dulu lampu satu lagi biar lebih jelas. Ya, sambil menunggu Bro Markus, tentunya kalau kita namanya roasting biji kopi ya jangan beli biji kopi yang udah di roast ya. Ntar biji kopi yang udah di roast lagi ya angus dong gitu ya. Jadi mesti beli yang green bean ya. Betul sekali. Nah, saya sudah menyiapkan green bean-nya. Tada! Ya, Bro Markus ini boleh dong sekalian curi-curi promosi dikit.
Apa ini sekalian ajang launching Sosen Coffee gitu ya? Makanya itu sekalian deh, ya kan? Ya, tapi ya anyway, ya terima kasih kesempatannya. Jadi saya akan mencoba dengan teman-teman saya, dengan saudara-saudari saya untuk berjualan kopi nantinya ya. Nah ini, tapi jangan khawatir, ini biji kopi tidak akan saya jual seperti ini ya. Dan juga tidak akan saya roasting sendiri teman-teman ya. Nanti saya akan kirim ini ke roaster profesional tentunya ya. Tapi ini saya pinjam dulu sebagian untuk saya praktekkan hari ini di sini gitu ya. Jadi buat Bro Hadi, di mana green bean-nya? Ditunggu ya, nanti dijual ya. Ya, tentunya nanti saya sambil merosting saya akan ceritakan ya sedikit mengenai biji kopi ini karena ini ialah salah satu petani yang saya bidik ya. Sudah cukup lama, sekitar tahun FSI itu tahun 2018 ya. Jadi sudah 3-4 tahun saya mengikuti perkembangan petani ini dan akhirnya tahun ini ya tahun kita beranikan untuk meramaikan pasar kopi Indonesia gitu ya. Oke, mari kita mulai ya. Jadi saya akan membuka dulu kemasannya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu ya kebetulan saya dan Markus kita menginisiasi sebuah startup yang kita sebut namanya Kita Kuat. Itu kita membina UMKM ya. Nah, salah satu UMKM binaan kita adalah petani kopi ya yang membuat biji kopi itu gitu. Nah, dalam rangka melanjutkan ke membantu mereka, akhirnya kita juga terpikir untuk masuk ke bisnis baru gitu ya, bisnis green bean ini. Jadi hasil dari pertanian mereka itu kita lakukan. Oke, lanjut Bro Markus. Ya, menurut informasi kalau green beans ini ya biji kopi yang siap dibakar. Jadi ini sudah melalui beberapa proses dari pohon sampai seperti ini menjadi green beans ya. Ini menurut informasi cukup tahan lama bila disimpan dengan baik ya, bisa 1-2 tahun gitu ya. Dan katanya bahkan saya pernah lihat juga ya, bukan katanya, saya pernah lihat di YouTube itu roaster yang di Bandung, yaitu sangat terkenal ya, teman-teman mungkin pernah tahu itu ya. Namanya apa itu saya lupa ya. Itu dia bahkan menyimpan biji kopinya itu sampai puluhan tahun ya. Sampai puluhan tahun. Tapi dia menyimpannya dengan cara-cara dia lah, kebiasaan dia yang sudah turun temurun dari ratusan tahun dari siapanya gitu ya. Jadi ini green beans aja udah wangi ya. Apalagi dibakar ya. Mantap nih. Saya akan timbang sampai jadi 200 gram. Tapi kayak kebanyakan nih. Ya. Menurut pengalaman yang pertama, kalau ini saya baru 180 udah kebanyakan. Jadi saya kembali ke 100 gram aja ya, saya kurangi ya. Kalau banyak-banyak khawatirnya nanti teman-teman nunggu saya ngaduknya kelamaan dan juga tangan saya keburu pegel. Oke, saya akan kurangi menjadi 100 gram saja. Ya anyway ada juga ya yang jual 100 gram begitu kan. Bro Markus, itu ada yang nanya, beansnya Arabica apa Robusta? Arabica. Arabica ya. Sebenarnya buat penggemar kopi ya Arabica itu lebih banyak ininya ya, experience ya gitu. Karena rasanya berbeda-beda gitu. Ya terus terang saya ini kan masih tahapnya pencinta kopi, bukan ahli kopi ya. Tapi saya belajar dan mendapatkan informasi dari teman-teman di sini juga di Bika tuh juga banyak sekali ya profesional kopi ya, ahli kopi. Memang Arabica pun sebenarnya kalau di roastingnya dengan teknik dan titik temperatur tertentu atau durasi tertentu itu bisa menghasilkan kopi yang tidak terlalu asam juga, bisa agak pahit juga gitu. Jadi itu tergantung banget ya. Tergantung jenisnya, misalnya full wash, semi wash dan seterusnya. Kemudian apakah mau dibuatkan atau disasarkan nanti untuk keperluan brewingnya espresso atau brewingnya V60 atau bagaimana. Itu nanti yang kita akan pelajari sama-sama.
ya. Jadi saya akan mengikuti rekomendasi dan berkonsultasi dengan roster profesional ya. Karena saya sudah kontak juga, itu punya sertifikat ya. Dan tentunya sertifikatnya saya sudah cek gitu ya. Menjamin beans yang saya beli dengan susah payah ini gitu, itu dibakar dengan profesional dan dengan cara yang benar ya, sehingga menghasilkan biji kopi yang siap diseduh yang mantap begitu ya. Oke, ini saya sudah timbang 100 gram. Kelihatan ya di sini sudah siap untuk dibakar. Oke. Nah, sebelum membakar, saya perlu ingatkan teman-teman ya, karena ini sudah kejadian di saya yang pertama ya. Waktu memulai jangan membuka api di panci yang kosong. Ya. Karena saya pertama kali waktu itu melakukan itu. Kenapa? Karena saya nonton di YouTube dia melakukan itu, ya. Ternyata kalau kita melakukan itu, panci ini akan retak. Ya. Jadi panci ini sebenarnya sudah retak. Kalau bisa kelihatan nggak? Ini saya sudah kena ngomel dari istri ya. Udah merusak satu panci gitu ya. Jadi ini panci dikhususkan untuk merosting di rumah ya, untuk R&D saya pribadi gitu ya. Ya, jadi saya remind lagi, tolong masukkan dulu biji kopinya. Baru nyalakan apinya ya. Dan perlu diingat, apinya yang paling kecil. Ya. Jadi kalau saya nyalakan kompornya, ini kan api yang besar nih, ya. Nah, di tengah itu ada api kecil, pakai yang itu aja cukup. Nah, yang begini. Ya, yang api ini sudah cukup. Oke, kita mulai. Saya akan men-timer. Teman-teman, kita. Oke. Ketutupan sama banner, bro. Banner Background. Nggak kelihatan kopinya. Mestinya ada 2 kamera ya. Ada 2 kamera di pin ya. Jadi ini ada 2 kamera. Jadi Bro Markus ada 2 kamera. Yang satu yang Markus Resnel, yang satu MFR. Saya udah 2 kamera. Iya, mungkin yang tadi nggak buka kamera yang kedua, nggak lihat kamera yang kedua. Oh, yang aktif yang ada suaranya soalnya. Ya, jadi pilih yang apa ya? Pakai spotlight kan sebenarnya. Mestinya dua-duanya kebuka, nyala. Kalau pakai handphone tampilannya cuma satu soalnya. Oh, itu yang nonton pakai handphone. Ya. Oke. Jadi yang pakai handphone bisa cari ya, bisa cari yang satu kamera lagi ya. Yang Kalau tulisan mau saya coba remove yang Markus yang gambar mukanya ya. Jadi cuma satu aja yang di itu spotlight. Ya. Oke. Oke, ini sudah 1 menit lebih ya. Belum menunjukkan perubahan apa-apa. Waktu percobaan pertama saya itu saya menghabiskan waktu pembakaran 10 menit. Ya. Tapi perlu dicatat bahwa yang percobaan pertama itu saya sudah memanaskan dulu ya sampai retak tadi. Jadi mungkin ini akan memakan waktu lebih lama sedikit, kurang lebih begitu. Oke. Nah, ya mungkin teman-teman sambil ngobrol ya. Kok saya ini kan ya mungkin sebagian kenal saya ini berusaha di bidang IT, aviation dan makanan minuman ya. Tapi kok hari ini mulai masuk ke bisnis kopi ya. Kenapa begitu ya? Pertama ya memang karena udah pasti ya kecintaan kita terhadap kopi Indonesia itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Jadi sebenarnya saya ini dulu nggak minum kopi teman-teman. Saya itu hanya minum teh ya. Saya masih ingat dulu waktu saya kerja di pabrik, atasan saya itu memberi contoh yang sangat bagus ya, yaitu meminum teh secara rutin di kantornya. Jadi beli set, 1 set gitu, ada tekonya, ada ya macam-macam lah peralatannya. Itu untuk ditaruh di meja dan kalau kita lagi jenuh, lagi istirahat atau apa kita bisa seduh-seduhan teh begitu ya. Nah, cuman
waktu mulai ke belakang ini kan orang sebelum COVID ya tentunya ya. Orang mulai banyak meeting-meeting di luar, di kantor, di coffee shop, di mall dan lain sebagainya gitu ya. Dan mulailah menjamur coffee shop ya. Seperti ya tentunya Starbucks gitu ya, Coffee Beans dan Coffee Beans and ini apa? Coffee Beans and apa itu? Lupa namanya ya. Gloria Jeans Coffee dan berbagai macam coffee shop specialty lainnya gitu ya. Sehingga mulai orang-orang kan pada ngopi gitu ya, meeting gitu ya. Nah, satu hal yang mulai membuat variasi atau orang makin suka ya meminum kopi ialah hasil racikan atau ramuan di dalam menyajikan kopi ya, sehingga kopi itu bisa dinikmati banyak kalangan. Kopi itu kan pahit, seperti hidup kita. Apa pahit nggak? Gitu. Belum tentu pahit ya hidup kita ya. Tapi ya intinya kopi itu pahit, jadi nggak banyak orang bisa menerimanya, ya, bisa menikmatinya dengan baik. Sehingga mulailah dipadukan dengan berbagai macam bahan lainnya, gula, susu, ya, yang paling banyak susu kan, ya, kopi latte lah, cappuccino lah, macam-macam, ya. Dan itu mulai hype. Jadi setiap kali saya meeting itu diajak ke coffee shop, ya, ya pasti akhirnya mulai memesan berbagai macam kopi itu. Nah, yang menjadi persoalan teman-teman, saya itu tidak bisa minum susu. Itu persoalan utama saya, ya, sehingga setiap saya meeting apa di coffee shop itu saya selalu memesan kopi hitam. Ya. Nah, dulu bingung juga karena kan kopi hitam gitu aja ya. Apalagi kalau zaman dulu saya masih ingat paling banyak yang ngundangnya di Starbucks kan gitu ya. Dan Starbucks itu kopi hitamnya saya nggak cocok ya, terus terang begitu ya. Nah, jadi saya mulai mengajak ya teman-teman atau customer atau apa untuk pergi tidak di coffee shop biasa, tapi coffee shop specialty. Ya, jadi ketika mengundang meeting, ya saya cari coffee shop yang menyajikan kopi hitam yang kualitasnya baik. Supaya apa? Supaya saya juga bisa menikmatinya, kan gitu ya. Oke, ini sudah mulai ada aroma, ya. Ini menit ke, wah ternyata lama ya kalau belum dipanasin ya. Mungkin karena itu teman-teman ya. Kalau tidak dipanasin di depan cukup lama. Tapi ini masih hijau. Ini menit ke 5.40. Ini saya kasih lihat. Sudah ada aroma tapi masih hijau ya. Oke, nggak apa-apa sambil ngobrol ya. Nah, akhirnya ya kita kan ya gitu balik ya meeting, minum kopi. Akhirnya saya mulai menemukan pattern ya, mencari kopi-kopi yang saya sukai. Nah, cuman ketika saya cerita-cerita begini ya ke partner saya Pak Matius ya, Pak Matius itu mengusulkan satu ide ya yang luar biasa ya menurut saya, dan saya bodoh juga tidak melakukannya dari awal gitu ya. Apa idenya? Ya kalau sudah kadung mencobai berbagai macam kopi ya kamu coba aja benar-benar mencapai satu milestone gitu. Maksudnya apa? Ya udah set aja misalnya coba 1.000 kopi. Tapi 1.000 kopinya itu benar-benar 1.000 kopi yang berlainan. Dan itu diserekam, di-record di Instagram. Begitu ya. Nah, jadilah saya ini ialah petualang 1.000 kopi, istilahnya begitu. Ya, saya itu sudah mencoba kopi ke 420-an berapa lah, saya lupa. Ada di Instagram saya. Silakan Marcus Fresnel. Di follow nanti guarantee fallback. Oke. Nah, jadi saya sudah menikmati atau menemukan banyak sekali kopi-kopi yang luar biasa, terutama kopi Indonesia. Dan setiap kali saya mencoba kopi yang baru, ya, saya sampai hari ini masih terkaget-kaget dan masih terkejut. Kok ada lagi? Ya tentunya kenapa? Karena ya namanya makanan minuman ya. Kalau kita bilang sayur asem aja ya, pakai resep yang sama pun di tangan orang yang berbeda pasti rasanya beda. Kan gitu ya. Entah dia juga mungkin kurang presisi mengikuti resep ya, atau apapun itu, tetap saja
Di tangan orang yang berbeda-beda memasaknya, dia akan berbeda juga rasanya. Dan saya yakin sama halnya dengan kopi, dari pohon ya sampai dicuci, diproses, dikeringkan atau dan lain sebagainya, sampai di roasting, sampai di brew, itu udah mungkin puluhan, mungkin siapa nih ahli kopi di sini yang tahu ya. Ada berapa proses kira-kira sampai kopi itu ada di mug kita, di cangkir kita, dan kita nikmati. Melalui beberapa macam proses. Dan jenis pohonnya pun berbeda-beda. Makanya saya tidak heran. Saya akan selalu menemukan dan selalu akan terkaget-kaget. Ya, untuk menemui kopi yang baru, kopi yang baru, kopi yang baru. Nah, itulah latar belakang saya dan Pak Matius dan teman yang lain memulai bisnis menjual coffee beans, begitu ya. Oke, ini menit ke 8.45. Nah, sudah ada yang mulai coklat. Saya pilihin ya. Mulai coklat tapi masih hijau. Ya. Ini mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, dalam merosting kopi ya, patokannya ialah bunyi crack. Crack 1, crack 2 dan seterusnya. Ini belum ada crack apa-apa. Oke, mungkin boleh dibantu, itu ada yang ngechat atau bertanya apa sambil ngobrol-ngobrol aja biar nggak kaku. Ya, sebentar ya. Bro Marco, sebelum ini saya bacain pertanyaannya, mungkin bisa dijelasin tuh green bean-nya ini kelebihannya apa nih? Oh iya. Siapa tahu ntar langsung ada order. Pre-order. Jadi gini, kata orang ya gitu, kata orang ya. Kopi yang enak itu Indonesia ialah di ujung dan di ujung, kata orang. Ujung itu apa? Ya kan berarti Aceh sama Papua kan gitu ya. Makanya nggak heran Papua Wamena, kemudian Gayo ya, Aceh Gayo itu sangat populer karena memang katanya itu yang the bestnya kopi di Indonesia, ujung sama ujung ya, tapi tetap ya itu tergantung lah opini gitu ya. Nah, kopi ini didapat dari semi ujung. Apa tuh semi ujung? Sumatera ya. Ini kopi Sumatera. Di Sumatera itu ada gunung ya. Bukan Sumatera doang ya, tapi tempat kami mendapatkan biji kopi ini, petani ini menanam kaki gunung. Nah, saya bertemu bapak ini ya. Saya coba waktu itu kopinya, saya kaget. Kopi ini sangat enak, sangat enak ya. Tapi tentu dia yang merosting dan ngebrew ya, di titik itu dia yang melakukan semua proses. Lalu saya tanya, Pak ini kopi apa? Dia jelaskan begini, Pak Markus mohon maaf, udah ngomong gitu di depan, saya bingung loh, kok orang saya mau dengar cerita dia udah minta maaf dulu. Loh kenapa Pak? Kenapa gitu ya? Mohon maaf Pak Markus, saya sebenarnya orang yang jahat. Loh kok jahat? Gimana sih Pak? Bapak kan tukang kopi, petani kopi, justru budidaya ini mendukung masyarakat sekitar ya. Enggak, ceritanya gini Pak Markus. Ya. Kenapa kopi ini bisa enak ialah mendapat pupuk, quote unquote ya, pupuk natural. Apa tuh Pak pupuk natural? Pupuk naturalnya ialah abu gunung vulkanik. Itu menurut dia. Hah? Saya bingung kan. Jadi maksud Bapak kenapa? Ya, jadi sebenarnya Pak, saya itu sedikit dalam hati kecil, sedikit happy kalau ada gunung meletus. Oh gitu. Iya, karena kopi saya akan enak, kata dia gitu. Nah, perlu diingat ya, gunung meletus itu kan tidak selalu meletus keluar lahar terus berbahaya, kan nggak gitu ya. Ada letupan kecil, ada keluar abu doang, gitu-gitulah ya. Nah, jadi gunung ini tidak selalu kritis letusannya gitu ya. Tapi gunung ini selalu mengeluarkan abu-abu kecil. Gitu. Dan di titik-titik itulah dia karena sudah tahu ritmenya, sudah tahu timingnya, dia melakukan apa atau mulai menanam di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini saya cium aromanya. Kalau yang pertama saya lakukan percobaan itu saya pakai kopi dari Timor Leste. Itu saya diberi oleh
pemerintah Timor Leste di sana ya diberi green beans. Saya waktu itu bingung juga mau diapain gitu ya, karena cuma dikit, cuma kayaknya 150 gram, 100 gram gitu deh. Nah, akhirnya saya coba pakai panci takahi. Jadi asal-usulnya gitu ya. Dan itu yang Timor Leste juga wangi sekali. Nah, ini saya coba karena saya nyalain kipas angin ya. Logikanya ini mulai wangi ya. Istri saya bilang mulai wangi. Dan wangi banget katanya ya. Nah, ini jadi saya berusaha untuk menyebarkan aroma kopi ini ke seluruh rumah ya. Dan saya menilai kopi ini nggak kalah dari Timor Leste ya, dari yang pertama. Ya, kelihatannya saya tepat lah membeli green beans ini ya. Oke, tadi saya sudah dengar crack pertama, tapi belum banyak. Kayaknya baru beberapa beans. Ya. Nah, crack pertama itu cukup lama ya, 13. Jadi ternyata bergantung biji kopinya juga. Mungkin yang dulu saya coba itu 10 menit udah jadi, mungkin kering. Bisa juga ya. Karena kan ini prosesnya dikeringkan. Nah, mungkin ini agak sedikit basah. Ya, kadang-kadang ya kita tahu lah ya bagaimana menghitung ya nilai jual dan lain sebagainya untuk mendapatkan jumlah per kilo, karena kan harganya per kilo gitu ya. Kalau lebih banyak airnya lebih berat kan gitu. Oke. Dan ini nanti saya akan timbang jadi berapa kan gitu ya. Tadi kan 100 gram. Nah, menyusut jadi berapa? Ya. Oke, saya akan coba ambil yang sudah mulai. Nah, sudah mulai cantik warnanya teman-teman. Ya, ini menit ke 15. Tapi untuk green beans yang ini ya. Dan saya terus mengaduknya dengan setia untuk kawan-kawan di sini. Bro Markus ada yang nanya nih. Yes. Dari Bro Hadi Pranoto. Jadi Yes. katanya timer bisa digantikan bunyi cracking dari biji kopinya. Benarkah itu? Timer bisa digantikan oleh bunyi cracking dari biji kopinya? Iya. Karena saya bisa bilang iya karena patokannya medium to dark roast itu kabarnya ya itu crack pertama. Ya tapi tentu kita mesti memperhatikan kerataan pembakaran ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, nggak tahu ya Bu terlihat nggak di kamera ya, ini nggak rata ya. Itulah kelemahannya kalau kita melakukan proses roasting menggunakan manual. Nah kalau pakai mesin ya kan dia ada alat yang begini, gitu. Yang jadi tangan saya ini, dia aduk terus dengan konsisten, ya. Dan sudah dirancang tangannya ini, armnya dia itu sudah dirancang bisa membalikan kopi dengan baik ya untuk ke semua permukaan. Jadi idenya kan ialah apa? Seluruh permukaan kopi mendapatkan panas dari permukaan panci, ya kan gitu. Idenya kan gitu. Dan itu konsisten untuk semua biji kopi yang banyak ini. Ya tentu saja kalau manual pasti nggak bisa rata banget gitu ya. Nah makanya pasti cracknya itu nggak bisa seragam kalau menggunakan mesin roaster. Gitu. Tapi saya setuju sih, crack pertama, crack kedua itu bisa dipakai untuk menggantikan timer. Atau kalau sudah pengalaman ya, saya 2 kalinya kurang lebih udah tahu lah kapan saya mesti berhenti ya. Itu bisa dilihat dari warnanya. Gitu. Dari warnanya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apakah lebih awet disimpan dalam bentuk green bean ya? Oke, good question ya. Green bean seperti tadi saya tanya Pak Petani ya, dia bilang asal disimpan dengan baik itu umurnya 1-2 tahun ya. Kemudian kalau sudah di roasting ya, ini tentunya ada usianya, tidak panjang begitu. Kembali bagaimana kita menyimpannya. Ya. Kalau di dalam pouch yang ada breathable itu ya, yang ada one way valve istilahnya. Jadi
itu udara itu nggak bisa masuk, tapi udara dalam pouch bisa keluar. Itu one way valve ya. Nah itu bisa cukup tahan lama ya, mungkin 6 bulan ya, 3 bulan, saya nggak tahu lah, tergantung kondisi dan situasi semuanya ya. Tapi tetap ya, jangan digiling. Kalau sudah digiling ya amit-amit lah ya, mau nyimpen itu seminggu aja udah bau apa kali, gitu ya. Kalau udah digiling. Jadi kalau mau simpan, silakan simpan masih berbentuk biji. Makanya saya di rumah itu punya alat grinder ya, supaya apa? Fresh ketika kita mau nyeduh ya baru kita giling kopinya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Ya, jadi buat teman-teman ya, kalau kopi itu ya ketika dia sedang di roasting, dia kan sebenarnya ada karbon ya, karbon yang terjadi ya, pengikatan karbon itu gitu. Nah, kalau kita waktu lakukan grinding gitu ya, artinya kan itu harus segera diseduh gitu loh. Kalau udah kita grinding gitu ya, harus segera diseduh, dibikin kopinya, sehingga nanti dia akan keluar, dia punya kremanya itu loh. Ya, dia punya kremanya itu. Nah, kremanya itu tuh yang kayak buih-buih yang di atas itu tuh gitu ya, itu kan sebenarnya pelepasan karbon dioksidanya itu. Gitu. Nah, kalau kita udah grindingnya udah kelamaan gitu ya, dan penyimpanannya juga nggak baik gitu ya, dari waktu dia masih dalam bentuk biji kopinya gitu ya. Itu karbonnya itu udah keburu kelepas di udara gitu, sehingga kremanya nggak muncul gitu loh. Ya, maka jadi itu penting gitu. Hampir Oke. menit ke 20. Ya. Seperti ini penampakannya. Udah coklat tuh ya. Ya. Ya, jadi krema itu salah satu yang salah satu tolok ukur ya waktu kita ngelihat sebuah kopi gitu ya, dari sisi kualitas dari kopinya, dia udah berapa lama di grindnya, jadi segernya gitu loh ya. Terus kedua juga sebenarnya teknik baristanya gitu. Jadi kalau kopinya walaupun baru seger di ini, tapi baristanya nggak ahli, ya kremanya nggak keluar juga gitu loh. Ya, jadi itu juga faktor penting juga dari baristanya, kecuali kita pakai mesin ya. Kalau kebetulan saya sama Markus di kantor kita punya mesin bean to cup ya. Nah, mesin itu dari DeLonghi ya harganya mahal itu 27 juta. Cuman dapat diskon, jadi kita beli 20 juta itu. Ya. Nah, kalau itu setiap kali asal kalau bean to cup ya, bean to cup itu kan berarti kita masukinnya biji kopi. Ya, kita masukin biji kopi ke mesinnya, begitu keluar udah langsung sama dia di grind saat itu juga. Ya, di grind saat itu juga langsung di espressokan saat itu juga gitu loh. Ya, nah jadi hasilnya kremanya pasti keluar itu. Gitu. Itu jadi nikmatnya punya mesin bean to cup ya. Gitu. Cuman ya itu mahal. Ya, kalau teman-teman yang pernah melakukan brewing dengan metode V60 ya, krema itu juga keluar kalau melakukannya benar, ya. Tapi tidak ada di cangkir kita atau di cup kita, karena apa? Karena tersaring di filternya, kan gitu ya. Jadi itu tanda-tanda juga kalau keluar krema itu harusnya hasil brewnya maksimal. Ya, sudah menunjukkan ke arah matang. Jadi resep kenikmatan kopi Sosen yang bakalan dijual gara-gara abu vulkanik itu ya. Ya, anyway, kita mengharapkan, jadi gini, jadi ingat pelajaran waktu dulu kita kuliah ya, input, proses, output, siapa yang di sini sistem informasi, ya.
belajar Management Information System, ya SIM, kata kuliahnya SIM. Kita belajar apa itu input, proses, output, kan gitu. Ya. Nah, inputnya itu, misalnya baik ya, kita anggap ini beans-nya bagus punya. Proses itu harus berpengaruh juga, ya harus prosesnya benar juga agar outputnya baik, ya apa yang masuk itu yang berkualitas diproses dengan baik, hasilnya optimal, kan gitu. Ya, jadi semua ini merupakan satu kesatuan. Bagaimana kita memilih beans yang baik, bagaimana memprosesnya, dan seterusnya. Kalau saya sudah nanti jualan, terus sudah di roasting, ya, sudah kita cari titik yang baiknya, roastingnya seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ngebrunya juga, atau memproses seduhnya berantakan, gitu, ya mungkin kualitasnya jadi berkurang, gitu ya. Jadi, mari kita menjaga ini dari hulu sampai ke hilir, kan gitu ya. Sehingga hadir di cangkir kita itu memberi kenikmatan yang tiada tara, gitu. Ini ada komen dari Bro Hadi sama Bro Yopi ya. Yop, beli mesin espresso. Kata Yopi, waktu itu pernah ditawarin harga berapa tuh mesin espresso? 1,5 sampai dapat sampai 2 juta. Yop, kata Bro Hadi ya. Ya, memang kalau mesin espresso itu yang apa ya 1,5 2 juta itu juga udah lumayan. Gitu. Mending pakai mesin apa manual aja. Gini, beda ya, mesin espresso itu dari bubuk kopi sampai menjadi kopi, ya. Kalau yang dilakukan Bro Markus itu dari green bean menjadi roasted bean gitu loh. Ya Yop ya, itu dua hal yang berbeda Yop ya. Gitu. Jadi mesin roasted, kalau mesin yang terkait untuk membuat jadi roasting itu lain lagi, itu mesin roasting itu mahal itu. Kalau yang tadi disampaikan oleh Bro Hadi itu adalah mesin espressonya, itu berarti dari bubuk kopi menjadi kopi gitu. Kalau mesin saya itu namanya bean to cup. Ya, karena bukan dari bubuk kopi tapi dari biji kopi. Ya, jadi karena di dalam mesin itu udah sekalian grindingnya juga gitu loh. Gitu. Jadi itu apa beda-beda memang ya. Ya kalau mau yang enak ya itu bean to cup, itu udah paling enak gitu karena dari biji kopi tinggal pencet langsung jadi kopi gitu. Ya cuman ya itulah harganya selangit gitu. Ya, menit ke-25. Wah, udah coklat ya. Ya, walaupun ya ini, nah, crack 1 nih. Nih ya, masih ada yang putih-putih gini ya. Belum kena ya, karena nggak rata. Nah, denger nggak crack? Dengar. Ya, crack 1. Tidak lama lagi. Berarti udah kayak popcorn aja ya. Ada crack. Ya, popcorn. Ya. Ada yang bertanya, berarti kalau mau buat wangi-wangian kayak pewangi kopi di rumah roasting manual aja ya? Ya. Berjuang amat ya. Iya betul, tadi bunyinya begitu Sis Yuli. Jadi ada crack gitu. Dari perjalanan 1000 kopi Bro Markus, gimana Bro? Yang paling berkesan? Ya, yang paling berkesan tetap ya saya harus mengatakan yang pertama ialah Kopi Geisha. Ya, jadi itu memang kalau baca-baca dia itu banyak memenangkan turnamen biji kopi ya. Dan tidak heran ya kenapa bisa menang. Memang itu sangat kaya ya. Saya juga bingung ya, itu Tuhan bisa menciptakan suatu benda, suatu minuman yang begitu, menurut saya aneh banget gitu ya. Kok bisa kaya begitu dan tidak pahit dan tidak asam. Betul-benar balance banget, pas banget. Itu yang sangat berkesan untuk saya yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua apa ya? Berkesan tapi saya nggak terlalu suka ya.
ada juga. Saya waktu itu ke Korea, saya minum kopi herbal. Ya, itu cukup berkesan juga. Dan apa ya? Dia berusaha untuk jadi kayak di kita di Indonesia itu kan suka banyak minuman herbal gitu ya. Nah, mereka berusaha memakai konsep itu gitu. Which is gagal. Jadi berkesan untuk saya aja aneh gitu kopinya. Nah, yang berkesan ketiga yang saya nikmati dengan Matius di Eropa. Ya, mungkin masih ingat ya. Kalau di Eropa itu tentunya negara dingin akan menjadi sangat berkesan ketika kita bisa duduk-duduk di kafe-kafe pinggir jalan gitu ya. Udaranya bersih, cuacanya waktu itu kita lagi enak gitu ya, Matius ya. Lagi dingin iya, tapi nggak dingin banget. Iya, nggak dingin banget ya. Tapi dingin tapi nggak dingin banget gitu ya. Dan menyeruput menyeruput kopi yang mantap gitu ya. Nah, itu juga berkesan. Di Praha ya, yang di Praha ya? Iya. Ya, jadi kalau memang ya nikmatnya kita ke Eropa tuh seperti itu ya. Jadi udaranya enak, minum di pinggir jalan pun ya rasanya juga enak. Apalagi dinginnya itu ya cocok lah. Kita waktu itu sekitar bulan Oktoberan ya, Markus ya. Jadi cocok tuh bulan Oktoberan kalau mau pergi itu udah paling cocok. Apalagi kalau udah sekarang udah lagi PPKM begini, udah bawaannya pengen jalan-jalan terus gitu. Paling cuma ngeliatin YouTube, lihat orang di Eropa. Aduh, jadi kangen. Jadi buat yang lagi di Eropa atau yang mau ke Eropa atau pernah ke Eropa ya itulah pengalaman ngopi di pinggir jalan itu ya benar-benar luar biasa sekali ya. Oke, sudah mau setengah jam ya. Ternyata ini cukup lama di roastingnya. Yang udah crack aja kali dikasih lihat, Bro Markus. Ada nggak yang udah crack aja dikasih lihat, dideketin? Masalahnya ini hampir ratusan biji kopi, gimana carinya? Kelihatan nggak yang udah crack, ada nggak? Nggak kelihatan. Ini kali ya. Karena yang hitam pun juga bisa masih nutup, tapi sebenarnya udah crack di dalam kan? Iya. Oh iya, crack di dalam ya. Panas. Nah, mungkin ini. Penampakannya. Lebih deketin lagi, Bro Markus. Deketin lagi. Minggir ke tangan. Nah. Oh ya, ada crack-nya tuh ya kelihatannya. Ya. Udah. Oh ya, pas. Mantap. Oke, ini saya sekarang di menit ke-31 ya, saya akan matikan kompornya karena sudah mulai banyak crack-nya. Kompor sekarang posisi mati nih ya, menit ke-31, tapi saya tidak akan berhenti karena ini kan masih ada panas ya, takahinya masih panas. Ini saya gunakan untuk meratakan yang masih agak putih-putih tadi gitu ya. Jadi tidak berhenti di sini. Ya, tapi pada dasarnya secara proses sekarang kita sudah paham ya bagaimana cara merosting secara manual. Ya, paling kita tinggal menunggu bunyi crack-nya tadi, terus sambil melihat secara warna gitu ya, Bro Markus, intinya ya. Betul. Ya. Oke, ada yang masih mau bertanya lagi sebelum kita masuk ke agenda berikutnya? Mengingat waktu sudah saya tutup dulu ya. Sebelum itu saya tutup. Jadi karena waktu yang terbatas ya, saya juga nggak nyangka ini bisa sampai 30 menit gitu ya. Saya sebenarnya sudah siapkan ini, dua ini. Ini untuk apa? Untuk menyaring biji kopi ini. Kenapa mesti disaring? Karena dia akan ada semacam selaput-selaput kulit-kulitnya yang harus kita buang ya. Cara menyaringnya tinggal dimasukkan ke sini, kemudian kita koprek-koprek gitu aja. Nanti dia akan, karena dia ringan ya, kulit-kulit halus itu dia ringan, dia akan keluar sendiri gitu. Nah itu nanti sampai kapan kita mesti begitu? Sampai kulit halusnya udah nggak ada yang terbang lagi.
gitu ya. Nah, kemudian perlu diingat teman-teman, setelah merosting ya, sarannya jangan langsung diseduh. Jadi biji kopi ini harus resting dahulu. Nah, restingnya berapa lama? Resting itu berarti hanya ditaruh aja di suatu wadah, sudah taruh aja di udara biasa ya, ambient temperatur. Di resting berapa lama? Ini yang saya cari-cari informasi, ternyata banyak pendapat juga ya. Ada yang bilang 1 jam, ada yang bilang 24 jam, bahkan ada yang bilang harus seminggu gitu ya. Jadi ya tergantung iman saudari. Kenapa tergantung iman? Karena apakah Anda bisa menahan tidak menyeduhnya, tapi menciumnya terus-menerus gitu. Oh, itu toh maksudnya iman ya. Iya. Oke. Oke, Terima terakhir kasih. mungkin ada pertanyaan dari Bro Hadi. Mau pertanyaan langsung nih Bro Hadi, ya. Silakan Brother Hadi. Silakan bertanya. Halo Pak Markus. Yes. Saya pernah baca ya ada teori bahwa setiap kopi itu rasanya tergantung lingkungan tanamnya. Kalau dia tanam di dekat pohon-pohon duren, dia akan berasa duren. Kalau ditanam di dekat pohon coklat akan berasa coklat gitu. Itu benar nggak sih? Sekali lagi ya Pak Bro Hadi, saya bukan expert kopi. Tapi kalau saya berpendapat itu sebenarnya kurang tepat ya. Kurang tepat. Apakah memberikan efek? Saya yakin iya. Tapi saya rasa bukan itu yang paling membuat rasa kopi seperti apa, bukan ya. Tapi proses pencucian, proses pengeringan, apakah difermentasi, apakah saat dicuci kulitnya dilepas seluruhnya apa dan seterusnya. Itu yang paling memberikan dampak kalau menurut saya itu ya. Dan tentunya memang kembali ke pohon kopinya ya. Pohon kopinya itu ditanam di ketinggian berapa gitu ya. Terus dari varian apa dan seterusnya. Apakah ditanam dekat pohon tertentu sehingga dia menyerupai? Saya berpendapat rasanya ada dampak tapi tidak signifikan gitu. Ya, anyway, terima kasih informasinya ya. Mungkin aja itu bisa kita cari kebenarannya. Kalau saya boleh menambahkan ya, saya pernah mengajar para pimpinan dari PTPN. Ya, PTPN itu kan perusahaan BUMN ya, pemerintah ya, yang mengurus perkebunan, salah satunya perkebunan kopi ya. Nah, itu salah satunya di daerah Bawen ya, itu di antara Semarang, Solo, di antara itu ya. Nah, itu ada namanya Banaran di sana. Jadi kalau teman-teman apalagi sekarang jalan tol udah enak ya, itu pergi aja naik jalan tol menuju ke arah Solo, tapi nanti sebelum Solo itu ada namanya keluaran tol Bawen ya. Keluar tol Bawen itu nanti cari Banaran di sana ya. Nah, itu salah satu punya PTPN ya. Dan mereka itu ada satu varian disebut namanya Banaran Gold ya. Ada namanya Banaran Gold, itu memang berbeda. Nah, waktu saya tanya sama orang di sana, ya itu memang bijinya itu beraroma kopi. Nah, salah satu pertanyaan saya sama seperti pertanyaan Bro Hadi. Ya, apakah karena di sono ada pohon coklat apa segala macam sehingga aromanya kopinya beraroma coklat maksudnya, sorry. Jadi kopinya beraroma coklat seperti itu gitu loh. Menurut mereka jawabannya tidak. Gitu. Ya, jadi betul seperti yang tadi disampaikan Bro Markus, sepertinya tidak terlalu ada relevansi antara dekat-dekat situ ada pohon coklat atau tidak gitu loh. Nah, waktu kita tanya, jadi apa Pak yang menyebabkan kenapa ada Banaran Gold itu? Jawaban mereka menarik sekali loh. Pak, kalau mau jujur Pak, kita tidak tahu jawabannya. Jadi kita itu nanam kopi Pak. Nanam kopi itu dari sekian wilayah gitu ya. Yang kita heran kenapa di area wilayah itu saja yang aromanya beraroma coklat kata dia. Gitu. Jadi memang sepertinya ada unsur-unsur hara tertentu di dalam tanah ya. Gitu ya, dan itu yang mengakibatkan ada reaksi kimia tertentu ketika dia lagi bangun, dan itu kenapa ya kita nggak tahu juga, kadang-kadang itu dari sononya bagaimana gitu ya gitu. Tapi pasti yang namanya varian kopinya pun juga pasti ada pengaruh ya, varian biji kopinya itu pasti berpengaruh terhadap rasa juga gitu loh ya. Tetapi memang ada faktor-faktor tertentu yang kadang-kadang kita juga bisa jawabannya nggak tahu ya, itu memang kehebatannya Tuhan gitu.
Nah, itulah sebabnya seringkali ya sebenarnya nggak cuma kopi ya, termasuk anggur ya, wine gitu ya. Ujung-ujungnya ya yang rasanya di area tertentu dari tanaman itu yang rasanya kayak begitu, begitu loh. Nah, tinggal buat kita suka apa enggak rasa itu gitu loh. Ya, jadi bisa jadi seperti itu ya. Jadi kalau saya mendapatkan penjelasan dari PTPN yang terkait Banaran Gold ya dia bilang dari tanahnya itu yang mereka juga nggak tahu. Ya, derajat pH air apa yang Stefanus bilangnya begitu. Ya, dan ini benar-benar sumbernya langsung dari yang nanam kopi loh. Dan oh ya, Banaran itu sekarang ada kayak Skyview Lounge itu restorannya bagus banget. Ya gimana Bro Markus itu? Udah jadi ya? Jadi. Nah, Oke. ini kulit yang saya bilang perlu disaring. Kulit halus ini ringan sekali. Oh, ini yang perlu disaring ya tadi ya. Dikeprek-keprek tadi dia terbang. Ya, Oke. jadi buat yang ke Banaran saya merekomendasikan karena dia ada satu restoran baru tuh ya Banaran Skyview yang view-nya itu juga ke rawa pening. Jadi bagus banget. Enak banget lah ke daerah sana. Boleh lah gitu ya mampir ke sana gitu. Oke. Saya pikir kita cukupkan ya. Pertanyaan juga kita cukupkan supaya kita bisa masuk ke topik berikutnya gitu. Bro Markus, ada terakhir penutup atau udah oke? Ya, udah oke. Penutupnya terima kasih atas perhatiannya. Ya, thank you Bro Markus ya atas kontribusinya bagi acara merayakan kegembiraan ulang tahun BINUS yang ke-40 ya. Nah, Oke, sekarang